pemirsa, sebuah mobil terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Parbangunan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mobil yang dikemudikan seorang polisi ini diduga membawa BBM dalam sejumlah jerigen. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Parbangunan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga di dalam mobil tersebut memuat sejumlah jerigen berisi BBM bersubsidi. Mobil tersebut merupakan milik seorang anggota polisi dari Polres Mandailing Natal. Usai kejadian belum diketahui bagaimana kondisi korban, pihak kepolisian akan mengusut kasus tersebut. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Palo yang dihubungi mengatakan terkait benar atau tidaknya mobil anggotanya yang mengangkut BBM ilegal, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di kantor wali kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa yang mencoba masuk ke dalam kantor wali kota Bau-Bau melempari petugas dengan batu hingga kaca kantor pecah. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor wali kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak wali kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor wali kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor wali kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka banyak terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi kaca. Ambil tonnya. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak diberi jamu, dua pemuda mengamuk di sebuah toko jamu di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Pemilik toko terpaksa menutup tokonya hingga sekarang. Seperti inilah aksi dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kedua pria tidak diketahui berasal dari mana ini tidak bisa menahan emosi saat pemilik toko tidak memberikan jamu gratis untuk mereka. Emosi keduanya semakin memuncak saat pemilik toko mengusir mereka hingga melemparkan botol minuman. Warga yang melihat kejadian pun langsung mencoba melerai. Dia datang langsung marah-marahin gitu bang. Berapa orang bang? 2 orang. Oh 2 orang belakangnya. Iya. Itu apa dia marah-marah kenapa katanya? Ya saya nggak tahu penyebabnya. Pokoknya dia datang itu posisinya belum buka juga, tapi orangnya mau keluar. Tiba-tiba orang itu datang. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat hingga videonya viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, pemilik toko jamu terpaksa menutup toko mereka untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya,
Aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan, dan kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Mending kamu jujur. Jujur apa? Aku ngapain? Lah itu. Ini mau dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap. Diketahui penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan, tapi ini bukan yayasan. Karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik penelantaran dan penyiksaan terhadap anak-anak tersebut. Pemirsa, sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Ini belum, ini lagi kita proses pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan. Kira-kira jam berapa kebakaran, Pak Sus? Barusan ya, sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang.
akibat dari perahu samudera yang kemarin dipakai untuk memancing yang terkena ombak di kecamatan di Lekok ini. Nah, satu orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Ya pemirsa, razia patuh yang serentak berlangsung di seluruh Indonesia diwarnai berbagai insiden. Di Bengkulu, pengendara yang terjaring razia melawan dengan menggunakan pisau. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk menghentikan aksi pengendara motor yang akan menyerang polisi. Bukannya menyerah, pelaku yang tengah membawa sebilah pisau ini memilih kabur. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Pelaku yang sempat bersembunyi di dalam semak-semak akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah warga Kota Bengkulu yang dalam kondisi mabuk. Jadi pada saat melaksanakan operasi, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan sajam menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, dan kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi sajamnya, belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Di Jakarta, hari pertama operasi patuh jaya yang digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pintu masuk pelabuhan diwarnai sejumlah pelanggaran. Sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan helm memilih memundurkan kendaraan dan parkir di bahu jalan. Selain pelanggaran helm yang tidak sesuai standar, pelanggaran terbanyak didominasi dengan berbonceng lebih dari satu. Tadi sudah banyak kami temukan, pertama melanggar rambu, ya, parkir tidak pada tempatnya. Yang kedua, tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat-surat, bahkan tadi ada kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Sebagai informasi, operasi patuh jaya ini akan digelar selama 14 hari mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2005. Pengendara melanggar akan diberi surat teguran untuk tidak kembali melakukan pelanggaran dalam berkendara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, di hari pertama Operasi Patuh Semeru 2025, petugas kepolisian menjaring puluhan pelanggar yang terjaring razia. Mereka rata-rata adalah pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang tidak memakai helm. Meski diketahui melakukan pelanggaran, namun para pelanggar ini tidak ditindak dengan surat tilang, namun mendapatkan helm gratis dari polisi untuk langsung dipakai. Ya masih banyak karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu seperti itu. Jadi kita himbau, kita juga lakukan sosialisasi di proporsi 25% tadi, kita tetap laksanakan kegiatan-kegiatan simpatik. Kita tetap gunakan etle statis, etle mobile di mobil-mobil yang sudah dilengkapi perangkat etle. Kemudian di mobil-mobil manual jika ditemukan kendaraan yang mengakibatkan fatalitas kecelakaan akan ditindak menggunakan hunting system. Sementara itu, untuk kegiatan operasi patuh yang digelar nasional selama 14 hari ke depan ini, petugas akan menyasar 8 pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara motor tidak menggunakan helm standar, melawan arus, penggunaan ponsel saat berkendara, melaju dengan kecepatan tinggi, serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Tim Liputan iNews melaporkan.
Warga gembok salah satu sekolah hingga ratusan siswa tak dapat bersekolah. Ayo semalam segera kembali usai jeda.